Bukalah pintu tanpa kematian, terbebaslah mereka yang memiliki keyakinan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oke, silakan duduk. Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, sering saya memberikan beberapa hal pemahaman penting yang ini akan sangat membantu untuk kita memanfaatkan waktu yang ada dan kesempatan dalam kehidupan saat ini. Termasuk juga kebahagiaan akan kita dapatkan. Meskipun memang betul bahwa kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dari berbagai hal, seperti kita mencapai apa yang kita harapkan, memenuhi segala kebutuhan dalam sisi kesejahteraan. Betul, itu akan membuat kita bahagia, itu tidak salah. Tapi ada satu hal yang seringkali orang lupakan, bahwa ada kebahagiaan yang sebenarnya kita dapatkan ketika kita itu mampu memahami keberadaan daripada kehidupan ini, yakni perpisahan, yakni bertemu dengan apa yang tidak menyenangkan. Perpisahan dalam hal ini, atau bertemu dengan apa yang tidak menyenangkan, diantaranya adalah berpisah dari kehidupan. Ini yang seringkali justru tidak kita siapkan. Yang orang berpikir bahwa kita itu selalu mempersiapkan sisi-sisi kebahagiaan dalam hal-hal kesejahteraan. Itu betul sekali tidak salah. Itu betul sekali tidak salah. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan, adalah berkaitan dengan perpisahan dengan kehidupan, berkaitan dengan bertemu dengan hal yang tidak kita harapkan, yang tidak kita senangi. Nah, ini seringkali kita lalai mempersiapkannya. Padahal hal ini selalu terjadi dalam skala yang besar. Ini yang seringkali membuat kemudian orang begitu sangat depresi sekali. Sangat depresi sekali. Nah, ini kenapa saya sering mengingatkan bahwa kita itu meskipun berbeda-beda dalam berbagai hal, tapi kita memiliki satu hal yang sama dan pasti, yakni sama-sama menuju kematian. Kematian ini seringkali dilupakan, padahal ini sesuatu yang penting untuk dipahami. Penting sekali untuk dipahami. Bukan yang lain tidak penting untuk dipahami,
Ini sesuatu yang realistis. Kalau kita memahami misalkan, oh saya ingin mendapatkan minuman agar saya itu bebas dari haus, saya bahagia. Ya, saat itu. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari sekedar kita mendapatkan minuman ini, gitu. Yaitu memahami tentang kematian. Karena ini berkaitan dengan kesinambungan akan kehidupan kita ke depan, gitu. Dan bagaimana kita memanfaatkan kehidupan kita yang sekarang ini. Ketika kita memahami tentang kematian, ya orang seringkali berpikir pesimis, untuk apalah wong mati juga masih nanti, gitu. Memahami kematian kok sekarang, mati masih nanti, belum tahu kapan lagi kan, gitu. Sebenarnya bukan itu yang dimaksud, yang akan diharapkan dalam pemahaman itu. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan kehidupan ini dengan baik. Karena kita tahu kematian itu pasti datang. Datangnya itu tidak pasti, gitu loh. Kapan? Itu gak pasti. Justru karena ini pasti terjadi dan datangnya tidak pasti, kita itu akan lebih berhati-hati, kita itu akan lebih kemudian memanfaatkan kehidupan ini. Contohnya ketika Anda misalkan dalam satu perjalanan Anda bepergian begitu, Anda kehilangan sebagian uang Anda, misalkan gitu. Kehilangan sebagian uang Anda. Lalu Anda hanya punya uang 500.000. Hanya punya uang 500.000. Nah, sedangkan Anda baru sampai di satu tempat itu, Anda sudah kehilangan dompet Anda, identitas Anda hilang, uang Anda yang di dompet semua hilang, kartu kredit Anda semua hilang. Tetapi Anda kemudian hanya tersisa uang 500.000. Apa yang Anda lakukan? Dan perjalanan Anda masih 3 hari lagi. Hari pertama sudah hilang, gitu. Masih tidak ada hari ke depan. Anda pasti akan betul-betul memanfaatkan uang itu dengan baik, kan? Anda akan menggunakan uang itu dengan baik. Memanfaatkan, Anda akan fokus pada hal-hal apa yang dibutuhkan. Anda akan memanfaatkan uang itu dengan baik. Dan waktu 3 hari itu Anda akan gunakan dengan baik, dengan kemampuan finansial atau keuangan yang tinggal 500.000 tadi. Betul tidak? Itu pentingnya. Sama ketika kita memahami tentang kematian. Ketika kita memahami tentang kematian, kita akan mengerti betapa berharganya waktu kita ini. Betapa berharganya kehidupan kita ini. Sama halnya tadi, uang 500.000 itu yang mungkin kalau tadi dompet Anda tidak hilang, kartu kredit ATM Anda tidak hilang, gitu, handphone Anda tidak hilang, Anda masih punya uang banyak, gitu, uang 500.000 itu alah buat makan aja, sekali makan hilang, habis, gitu loh. Nah, pingin ini, pingin itu, segera langsung Anda lakukan, beli ini, beli. Karena Anda masih merasa memiliki uang-uang yang lain ini tadi, untuk 3 hari ke depan masih cukup. Sehingga bahkan kadang tidak fokus dengan apa yang menjadi tujuan di tempat itu. Asik dengan hal yang lupa apa yang menjadi tujuan utama di tempat itu. Malah kita asik dengan kulinernya, misalkan gitu. Kita asik shoppingnya, kita lupa tujuan kita ke situ apa. Misalkan seperti itu. Sama, ketika seseorang tidak memahami tentang kematian, ia tidak akan mengerti betapa berharganya waktu saat ini, betapa pentingnya kehidupan saat ini. Dia gak akan mengerti itu. Maka itu kenapa perenungan tentang kematian ini menjadi satu hal yang sangat penting dalam Buddhisme. Karena mereka yang tidak memahami tentang kematian, ya dia akan melewatkan banyak waktu yang berharga.
Seperti tadi, ketika dia tidak mengerti uangnya tadi itu tidak tinggal sedikit, tidak tinggal 500.000 tadi, dia tidak mengerti betapa berharganya keberadaan dia di sana saat itu. Betapa berharganya keberadaan dia di sana saat itu, betapa pentingnya uang tadi, betapa berharganya waktu dia di sana itu loh. Karena kalau enggak, ya dia nggak bisa pulang atau dia akan terlantar kalau sampai itu habis gitu. Maka dia akan melihat uang itu 500.000 tadi yang mungkin di awal ya diabaikan, hanya diselipkan aja di kantong begitu aja, hanya diselipkan aja mungkin di tas begitu saja, tidak menjadi sesuatu yang berharga sekali 500.000 itu, karena merasa masih ada yang lain. Tetapi begitu tidak tadi, ketika semua hilang yang dia miliki tadi, maka 500.000 yang terselip tadi itu, tersisa tadi, menjadi uang yang sangat yang sebenarnya akan mendorong diri kita untuk memiliki keterdesakan, lebih fokus kepada hal-hal yang berharga gitu. Seperti tadi, karena uangnya tinggal 500.000, waktu di sana masih 3 hari ke depan, dia akan fokus ke hal-hal yang berharga dan betul-betul memanfaatkan waktu 3 hari itu. Ini karena dia dia betul-betul melihat ini sebagai hal yang berharga. Sama dengan kita melihat kehidupan ini sangat berharga, waktu yang ada sangat berarti. Nah, kita akan fokus dengan hal-hal yang betul-betul bermanfaat untuk kita yang ke depan. Sama dengan tadi 3 hari itu, bagaimana dia bisa makan di sana, tujuannya tercapai di sana, bisa makan dan bisa pulang kan gitu. Sama ketika orang memahami tentang kematian, dia menghargai kehidupan itu, maka dia akan betul-betul memanfaatkan hidup itu dengan baik. Dia mengerti betapa pentingnya waktu saat itu, maka dia akan menggunakan waktu itu dengan baik. Untuk apa? Untuk waktu dia 3 hari di sana dan bisa pulang. Sama dengan kita, ketika kita memahami ini, kita akan memakan waktu kita saat ini untuk kehidupan mendatang. Ini yang sebenarnya jarang dipikirkan, doakan. Ketika sering mendengar tentang dhamma, tentang kematian, malah berpikir, kalau udah ngomongin kematian itu apa, mau mati masih nanti dan belum mau mati. Bukan itu. Itu karena mereka tidak bisa memahami makna, tidak memahami. Buat mereka sudah memahami bahwa saya pasti mati, dan kematian ini datangnya tidak pasti gitu. Kapan? Itu nggak pasti. Karena dia nggak memahami ini, ya hidupnya santai-santai aja. Gitu.
hidupnya santai-santai aja, digunakan untuk hal-hal yang justru bahkan ini mereka tidak memahami tentang hal-hal seperti ini. Santai. Beberapa anak bahkan sudah cukup dewasa ditanya, sudah kerja belum, sudah punya apa belum, punya apa-apa, sudah cukup usia, sudah apa, karena tidak punya tujuan hidup, gak ada keterdesakan tadi terus, sehingga ya hidupnya santai-santai aja. Oh, makan masih bisa, masih bisa makan, pakaian masih bisa, bangun bisa, ya meskipun cukup-cukup, dicukup-cukupkan, gitu kan, yang penting bisa, ya begitu, sekedar hidup saja akhirnya. Hidupnya sekedar hidup, hidupnya sekedar hidup. Nah, ini hal yang penting sekali. Saya menemukan mereka yang tidak memiliki keterdesakan tentang pentingnya hal ini, ya hidupnya sangat santai. Bukan santai karena memang terencana ya, bukan, tapi memang kemalasan yang muncul gitu loh, karena nggak ada tujuan, nggak jelas, tidak punya tujuan hidup, tidak punya rencana hidup, dia mau apa ya dia nggak ngerti, ya pokoknya masih bisa makan, masih bisa hidup, bisa sudahlah gitu. Hidupnya begitu saja, tidak ada sesuatu yang, bahkan ketika ditanya apa sih dimau, nggak tahu. Yang dimau dengan dirinya itu lo nggak tahu. Kamu mau ngapain rencananya, nggak tahu. Terus kamu mau melakukan apa, ya nggak tahu. Wis, ngeri kayak begini. Sama dengan kita tidak memahami kematian. Kita itu santai saja. Tapi begitu mulai ada misalkan orang jauh yang meninggal dunia, kita nggak ada apa-apa. Begitu orang-orang dekat yang mulai meninggal dunia, orang yang paling dekat baru dia terasa. Nah, dia mulai sakit, mulai dikatakan oleh dokter, ini waktunya nggak lama. Mulai dia stres, mulai stres. Mulai stres, baru mencari jati diri. Ini mau kemana, belajar agamanya gitu loh, mau ke sana kemari, baru mau begitu, udah nggak bisa jalan misalkan itu, udah sulit belajar, baru mau mencari tujuan. Sama orang yang sudah usia tua, baru mau mikir, aduh, usia sudah cukup tua, baru mau mikir tujuan hidup. Ya, buka handphone sudah nggak bisa, gimana mau mengembangkan usaha dengan komunikasi yang sekarang itu, nggak bisa, waktunya habis. Nah, dia akan sia-sia membuang waktu hidupnya. Kenapa? Tidak mengerti nilai-nilai yang berharga di sana. Salah satu nilai yang paling penting adalah yang Buddha selalu tekankan di dalam 12 dukkha itu adalah kematian. Ini yang sangat juga penting agar apa? Kita melihat nilai berharganya kehidupan. Kalau saya matinya besok, aduh, ini saya belum lakukan. Kita gak akan menunda-nunda. Kalau saya matinya minggu depan, waduh, saya belum bisa bahagiakan ini. Kita gak akan menunda-nunda itu. Kita gak akan menunda-nunda. Akan betul-betul fokus pada apa yang menjadi prioritas yang harus dilakukan. Jadi nilai berharganya kehidupan, waktu yang begitu sangat penting dalam kehidupan. Kalau kita mengerti tentang perpisahan gitu lah, kalau kita memahami tentang perpisahan, di antaranya kematian itu, kematian. Para guru mengelompokkan, dikatakan kematian ini tidak datangnya tidak pasti, tapi dia pasti datang. Dan para guru mengelompokkan ke dalam 4 hal.
Yang pertama adalah ayu kama marana, ayu kaya marana. Bahwa kematian itu bisa datang itu karena usianya habis. Usia, karena usia tua, usia. Jadi tubuh ini sudah ada limit kan, tubuh kita ini, fisik kita ada limit waktunya. Jadi karena usia. Nah, ini kalau para guru menggambarkan juga seperti lilin itu sumbunya itu habis. Tapi sebayangkan ketika sumbu lilin itu habis, walaupun masih ada minyak di sana, dia nggak akan hidup. Usia tubuh. Dan usia itu nggak harus tua untuk mati. Untuk mati usia itu nggak harus tua, iya kan? Untuk mati itu usia nggak harus tua. Ya, saya baru ada satu yogi yang sekarang ikut, dia usia 67 tahun. Selama ini dia sibuk jadi guru, ngajar, dan ngajar berhenti ngomong jujur. Udah ngomong jujur, dia berhenti. Anaknya berikutnya lagi mau menikah, dia tungguin dulu, ngomong jujur lagi. Ya. Terus begitu semua sudah selesai, dia bingung nganggur. Ngapain? Lama ini jadi guru, dia udah ngajar, jadi guru agama. Dia bingung lagi, aku mau ngapain? Dia ingin meninggal usia 70 tahun. Sekarang usianya 67 tahun. Dia bilang, aduh tinggal 3 tahun. Apa yang harus saya lakukan? Jika dia masih berusaha. Nah, sekarang dia jadi samaneri. Dia bilang, saya harus manfaatkan waktu 3 tahun untuk menyiapkan kematian. Kalau aku sama anakku, aku gak tenang-tenang. Dia masih sama anaknya, cucunya dititipkan. Belum lagi ngelihat dia ribut sama anaknya, ribut sama menantu, gitu kan? Dia bilang, menenangkan anak, menantu bilang memang orang tua bela anak. Menenangkan menantu, anaknya bilang sekongkol sama menantu. Akhirnya dia masalah nggak selesai, nggak ada waktu untuk dia tenang. Nggak ada waktu untuk dia tenang. Dia pikir kalau dia matinya nggak 70 gimana? Bisa udah 67. Hanya dia tekadkan dia harus berhati. Tapi ada nggak yang mau terima, katanya. Anaknya berpikir, adalah istirahat kumpul-kumpul sama yang tua-tua di panti jompo. Oh, dia nggak mau. Dia nggak mau. Anaknya berpikir kumpul-kumpul di panti jompo sama yang lain kan, biasa sama tua. Dia pikir lagi, di panti jompo aku ngapain? Ya, ini aja aku ngurus hidup ini itu, nganggur aja, ingatanku semakin berkurang. Ingatan ini semakin gak tajam. Dia bilang sering lupa, aduh emosional. Dia bilang, ya gimana aku nih mati gitu. Nah, sekarang jadi sama diri saya tanya, apa yang nyiapin mati nanti? Ya sudah, daripada kamu mati jompo, saya bilang mendingan kamu tinggal di wihara, mati dengan pakai jubah, kamu bisa tenang. Orang pun bermanfaat menolong kamu, karena kamu berlatih bisa mati dengan tenang gitu. Nah, dia bilang, waktu saya tinggal 3 tahun, bisa nggak saya belajar di pantai? Udah, gak usah mikir-mikir yang jauh-jauh. Pokoknya kamu bisa rileks, tenang, dan itu aja cukup. Kamu sudah siap dengan mati, itu cukup sudah. Siap dengan mati, udah cukup. Nah, kamu udah ngerti nanti bagaimana menenangkan kesadaran kamu itu loh. Itu udah cukup, ini dilatih sudah. Nah, dia sudah pasti gak usah harus ini itu bantu ya hafal ini itu, gak usah saya hafal karena kamu ya sudah usah segitu itu loh. Mau gimana? Nah, untung dia ingat itu.
Usaha segitu dia ingat, ya apa ini mau mati ini. Untuk dia ingat, dia memanfaatkan waktu itu. Kemudian waktu 3 tahun, yang menurut dia tinggal 3 tahun. 3 tahun. Ya kalau lebih, saya punya waktu panjang, berarti waktu dia mempersiapkan kematian dengan baik, mempersiapkan kehidupan dia mendatang gitu loh. Nah, itu saya tanya. Terus kalau mati mau lahir kemana? Gak tahu mau kemana. Gak tahu mau kemana. Harus dipikirkan kan? Ya iya. Kamu harus tahu lahirmu mau kemana. Terus kamu harus tahu kualitas apa yang harus kamu miliki untuk ke sana. Kan sama dengan tadi, uang tinggal 500.000. Dia harus tahu dong, pulang itu dia butuh biaya berapa. Oke, satu perjalanan nggak perlu makan. Butuh uang berapa? Kan dia harus tahu. Uangnya disiapin berapa, waktu berapa. Dia juga harus tahu. Untuk lahir, ada mau lahir di alam surga. Surga yang mana? Kalau dituliskan begitu, surganya banyak. Mau surga yang mana? Anda harus tahu. Kapasitas Anda harus mencukupi. Kualitas apa yang harus Anda miliki untuk ke sana gitu loh. Sama seperti tadi, Anda mau pulang. Anda harus tahu waktunya berapa lama. Oh, kalau makan di jalan dengan transport berapa uang yang harus Anda miliki. Transportnya berapa, untuk makan berapa. Harus tahu. Kalau enggak, Anda akan susah. Harus tahu. Sama dengan orang ketika menghadapi kematian, mengerti tentang kematian, dia akan mengerti itu. Oh, saya lahir lagi sebagai manusia, dia bilang. Gimana Bante? Oke, ini yang harus kamu lakukan. Kualitas ini yang harus kamu miliki, aspirasi ini yang kamu lakukan. Saya tanya, mengapa? Mau kalau manusia? Saya mencapai nibbana kan gak mungkin Bante bisa begini. Ini ngapal parita dulu, hafal jadi guru agama, sekarang gak hafal-hafal, ini ngapal ini katanya. Dulu waktu saya ngajar itu ngajarin orang parita gampang Bante saya itu. Sekarang itu saya tuh baca di hafal-hafal, sampai dia kesal sendiri dengan dirinya. Wis tuwo, saya bilang. Sudah, ingat, wis tuwo, jangan dipaksa. Udah, gak bisa dibaca, gak usah dihafal. Oh, ini bukan ujian dengan saya. Dia kesal dengan dirinya kenapa? Dulu waktu dia muda mengajar sebagai guru agama, dia hafal. Dia hafal parita. Sekarang itu dia nggak hafal, dia kan kesel sendiri dengan dirinya gitu loh. Gitu loh. Dia bilang, udah nggak usah dipikirin. Udah kamu lakukan ini, perilakunya ini, siapkan kapasitas. Kualitas kamu ini yang harus kamu miliki untuk kasih. Karena dia bilang, aku nggak mungkin paritanya aja nggak hafal, gimana nggak ngerti-ngerti, berarti gimana mau mencapai nibbana katanya. Kehidupan ini ya nggak mungkin. Yang paling enggak aku nanti lahir sebagai manusia. Nah, di lahir sebagai manusia itu aku mau betul-betul untuk berlatih, gitu loh. Dia jelas tujuannya. Sama dengan orang ini tadi. Uang 500.000 tadi itu, dia harus tahu pulang itu butuh biaya berapa, makan tidak di jalan. Terus di sana dia juga punya uang, di tempat sudah sampai rumah dia tidak punya uang. Terus dia mau ngapain? Dia harus tahu itu kan gitu. Dia harus tahu itu. Oh, sampai rumah dia belum makan, ya harus ada uang dong disisihkan untuk dia bekerja atau ngurus surat-surat tadi itu. Uang nggak ada semua ya untuk ngurus semuanya. Kan harus begitu. Dia harus tahu itu. Ini hal yang penting dipahami. Sama seperti ibu ini tadi, begitu dia ngerti, oh ya, terus saya harus ya udah sekarang budgetmu lahir ke alam manusia lagi ya kamu ketemu dengan guru yang nanti bisa bimbing kamu punya kesempatan yang lebih baik lagi untuk belajar berlatih, ya masih memungkinkan. Nah dia persiapkan dia ke sana. Jelas itu dia udah dikejar itu. Nah itu pentingnya memahami tentang kematian. Pentingnya di sana. Kita nggak sia-siakan waktu. Nggak sia-siakan waktu. Kita ini nggak ngerti loh masih kapan mau kumpul lagi. Maka jangan sia-siakan waktu. Gunakan betul hal-hal yang memang prioritas dalam hidup ini apa. Lakukan itu. Perjalanan nanti masih panjang sekali.
masih panjang. Sama orang tadi itu memahami bahwa ketika uang 500.000 ini dihabiskan, dia gak bisa pulang, sampai rumah dia bingung, gak ada uang, hidup dia masih terus loh. Tapi ketika dia mengerti, dia akan sisihkan betul-betul untuk sampai dia kemudian bisa berkembang, kemudian bisa melanjutkan kehidupannya. Sama dengan orang pemalu. Nah, para guru membaginya tadi. Ayu kaya marana. Orang meninggal itu karena usia, dan usia itu tidak harus usia tua. Orang meninggal dunia. Untuk meninggal dunia, mati, itu gak harus usia tua. Muda pun mati. Muda pun mati. Ya. Muda pun mati. Banyak faktor yang membuat dia, atau juga karena memang usianya sudah cukup nih untuk di kehidupan sekarang ini kan. Yang kedua, para guru membagi tentang kematian yang kedua, kama kaya marana. Bahwa kematian itu bisa terjadi karena habisnya produktif untuk di alam manusia. Dari 4 fungsi karma, ada karma produktif, karma suportif, karma pengganggu, ada destruktif. Nah, dari 4 ini, karma produktif ini yang karma produktif yang yaitu ke manusia ini habis. Ketika ini habis, walaupun masih muda dan sebagainya, ya nggak sama dengan lilin itu tadi. Ketika minyaknya habis, walaupun subuh masih panjang, ya mati, apinya mati, padam, apinya padam. Atau para guru kemudian yang ketiga membaginya, atau karena kedua-duanya, upaya kaya marana. Karena dua-duanya, usia juga iya, subuhnya memang sudah mati, kemudian kebajikan karena produktif dia sudah habis, jadi kebajikan dia sudah habis. Jadi usia juga iya, tua sudah, kebajikannya juga memang sudah, karena produktifnya sudah habis di sana. Ini yang ketiga. Jadi kita nggak ngerti. Maka dikatakan kematian itu datangnya tidak pasti. Bisa tiba-tiba karena memang tubuh kita yang sudah tidak memungkinkan, atau karena tiba-tiba karena produktif kita itu habis. Dan kita nggak punya kemampuan melihat itu lagi kan. Celakanya kan itu. Nggak punya kemampuan melihat itu lagi. Celakanya itu kita. Dan tidak paham tentang itu. Yang keempat itu, jika tadi keduanya habis itu, yang keempat itu karena destruktif istilahnya. Itu karena penghancur, ada karma, ada karma penghancur, pacedaka marana. Pacedaka. Jadi kematian ini terjadi karena meskipun sumbunya masih ada, minyak masih ada, tapi pelitanya ini ketiup angin, jatuh misalnya. Nah, sama di manusia, mungkin sakit, kecelakaan, banyak hal yang secara usia dia masih cukup secara karma, tapi kemudian jatuh dan tidak berfungsi lagi. Tubuh dia bisa lagi berfungsi lagi, tidak lagi berfungsi lagi. Kalau Anda memahami ini dengan baik, Anda akan mengerti arti kehidupan. Dan satu lagi, ini di masa-masa ini saya menemukan beberapa yang semua menunggu kematian. Ada satu lagi yang dia sudah betul-betul menunggu kematian. Sekarang ini bilangnya udah, kamu meninggal di padepokan nggak apa-apa,
Ya begitu di data saya lihat dia kena pengerasan jantung, liver, cirrhosis ya. Kemudian latihan, begitu saya interview saya bilang, saya izin, saya cekkan kamu ya. Dia diam. Kenapa Bante? Saya kepingin tahu keadaan kamu aja. Idealnya biasanya sudah 1,5 tahun tidak, karena 3 tahun lalu dokter sudah vonis saya 2 tahun usia saya, tapi ini sudah lewat dan saya sudah abaikan semuanya, jadi saya nggak pernah cek lagi. Jadi kemarin saya buat di kartun, cek dokter sini sudah angkat tangan, dokter sudah angkat tangan, dan dikasih obat pun ya percuma, dia bilang coba-coba aja, tapi percuma dia bilang, karena yang satu diturunkan, satu naik, yang turun dinaikkan, yang lain turun. Ya nggak bisa lagi, dan semakin drop. Dia bilang dia udah nggak ada harapan, gitu drop begitu udah nggak ada harapan. Dia hanya bilang ya sudah, saya hanya ingin kalau memang harus meninggal di sini, saya meninggal di sini. Kalau tidak, izinkan, kalau masih ada waktu sampai akhir bulan, izinkan saya pulang. Dia bilang saya akan selesaikan beberapa hal yang harus saya selesaikan. Biarkan saya mati dalam upaya menyelesaikan masalah saya dulu. Dia bilang, tapi kalau selesai masalah saya masih punya kesempatan, saya akan segera ke sini lagi nanti untuk pakai jubah, dan saya ingin meninggal dengan pakai jubah. Dia sudah nggak punya siapa-siapa lagi, hidupnya tinggal sendiri. Kemarin saya kemudian cari-cari info, dan kebetulan ada satu, dan medis sudah nyerah semua, medis sudah angkat. Kemarin ya ada satu ramuan yang kita kasihkan ke dia, 3 hari dia kita cobakan 3 hari. Sekarang sudah ini mukanya sudah tidak seperti mayat lagi, tidak pucat, mata tidak kuning lagi, bobnya pun sudah normal, sebelumnya sudah hitam seperti oli sudah. Dia sudah pasrah, sudah habis, dia tinggal, dia bilang udah aku tak perhatiin apa, saya kalau mati dengan duduk ya biar mati di sini. Betapa berharganya waktu untuk dia, betapa pentingnya kehidupan saat ini untuk dia. Dan waktu itu saya tanya, terus kamu tahu begini, apa rencana kamu ke depan? Ya sudah, mau apa lagi, mati ya sudah. Kamu gak pikir mau bagaimana, ini apa, lahir ke apa, kalau kamu lahir ke alam rendah ini bagaimana kamu? Dia baru pikirkan ini. Oh iya, ya sudah, saya harus latihan, saya harus pakai jubah ini, saya harus latihan biar saya punya lahir lagi sebagai manusia, saya bisa bercadang lagi nanti. Nah, dia sudah betul-betul hidup tanduk tuh, betul-betul memanfaatkan waktu mereka. Dia ngalah, kita ini kan belum ngalamin itu, masih santai-santai kan. Kita masih santai, wihara malas, belajar malas, latihan meditasi malas. Belum di ujung tanduk gitu. Untung dia masih, pendengaran dia masih bagus, ini dia masih bagus, komunikasi dia masih bagus gitu loh. Ya satunya sehat, tapi usianya sudah tua, ingatannya sudah berkurang coba. Kita belum di ujung tanduk. Terjadi sama kita nanti, ya kita akan mengalami hal-hal, kondisi-kondisi itu. Tidak. Maka penting kita itu ketika memahami ini sebagai umat Buddha harus punya betul-betul rencana hidup. Harus direncanakan betul-betul hidup. Betul-betul harus punya rencana hidup. Bukan hanya dalam kehidupan sekarang, kehidupan mendatang. Sehingga Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Seperti halnya tadi, karena dia tahu begitu sampai rumah dia masih harus makan, masih ngurus yang lain, uang tinggal 500.000. Maka dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kegiatan apa, uangnya harus disisakan berapa, dia tahu. Karena
mengerti apa yang menjadi tujuannya tadi. Sama, ketika kita mengerti tentang kematian ini, itu bisa kemudian kita mengarahkan tujuan hidup kita. Bukan hanya tentang kehidupan sekarang, depan, saya mulai di alam bahagia yang mana, apa yang harus saya lakukan untuk mencapai kelahiran itu sekarang ini. Dengan waktu yang usia yang ada ini, saya harus prioritaskan apa? Jelas gitu loh. Buddha mengajarkan itu kepada kita. Kalau enggak, kalau santai saja, ya akhirnya seperti yang sudah-sudahnya kalau ketemu tempat seperti mereka, masih punya waktu untuk belajar dhamma, ya kan? Masih ada waktu dia belajar dhamma dan masih punya kesempatan itu. Nah, kalau tidak, seperti yang ini kisah nyata semua. Satu yang udah datang ke sini, dia ajak ke sana, cocok ya sudah, saya mau tinggal di sini aja ganti. Ya saya urus dulu ganti ya semua. Ini masalah saya dulu dengan anak, dengan ini saya selesaikan. Saya tak di sini untuk menghadapi kematian saya. Ya, pulang hari Senin, Selasa, Senin, Selasa. Kamis telepon, saya bilang, Bante maaf, saya belum bisa datang ini nanti. Rencana Rabu datang, Kamis belum ada kabar. Saya drop sakit, dan belum Bante datang. Saya cuma datang ke sana. Nangis dia bilang, Bante gak ini pertemuan terakhir. Bilang, ya terus kalau terakhir ngapain? Ya kalau saya ada salah saya dimaafkan. Saya bilang, tolong maafkan saya. Dia bilang, tidak ada yang salah, semua baik-baik. Anda pernah membantu saya, menolong saya. Sekarang saya ingin tolong Anda, saya bantu Anda. Apa yang sekarang Anda pikirkan? Saya kepikiran ini loh, waktu saya muda itu, saya ingat ikan yang saya pancing itu muncul terus di pikiran saya. Kasihan sekali, saya harus gimana ini? Ngeri nggak ini? Nanti yang berikut saya kasih tentang 3 ini ya, proses kematian itu Anda akan tahu ini apa. Ya, muncul terus dia bilang, aduh kasihan sekali, kenapa saya dulu kok begitu ya? Kok saya senang sekali, tapi kalau sudah kena di mulutnya itu, rasanya bangga sekali dia. Wah, dia nyesal sekali. Saya harus gimana ini Bante supaya saya tenang, saya gelisah sekali. Hanya saya diskusi sama dia, saya bantu dia untuk tenang. Dah dia sudah tenang. Ya udah Bante, saya ngerti apa yang harus saya lakukan dan saya harus paham tentang ya. Saya bilang udah, sekarang kita aspirasi supaya nanti kita bisa ketemu lagi ya. Kamu lahir nanti ya, nanti aku masih cukup waktu, masih usiaku cukup, kamu datang ke Padepokan. Sebagai anak kecil nggak apa-apa, belajar meditasi di sana aja lah. Jadi manusia lagi. Nah ternyata begitu saya pulang, nangis dia ngomong lagi, Bante ini terakhir ketemu ya, sudah jangan ngomong gitu, kehidupan berikutnya masih ketemu lagi kita ya. Malam jam 8 tiba ke rumah sakitnya, drop. Dia turun jam 11 malam dia meninggal. Tapi untungnya dia bisa mengerti, jam sekian napas saya berhenti, ditulis. Saya lupa baca tulisannya ini. Jam sekian napas saya berhenti, sekian menit, jam sekian berhenti. Berikutnya nggak nulis lagi karena udah meninggal. Dia udah meninggal. Yang berikutnya nggak menulis lagi. Dia sudah punya niat, tidak punya kesempatan. Tidak punya kesempatan. Dia udah punya niat, aku mau habiskan masa tuaku ini, nanti udah tinggal di Padepokan aja, tak habisin ini saya, sisa hidup saya. Ya saya bilang, saya dulu kan pernah janji kalau saya ada tempatnya itu berlatih, masa tua boleh mau sana, balas budi saya ke Anda. Saya bilang, saya menyediakan itu Anda untuk tinggal di sana, menghabiskan masa tua saya meninggal silakan. Saya bilang, mau berlatih ya syukur, enggak ya pokoknya hidup tenang di situ. Dan waktu dia ke sana pun dia bilang, terus ini saya makan gimana Bante?
Gak usah dipikir, itu tanggung jawab anak. Sudah diam orang tua. Tiga aja ke sini ya. Wah, ini senang sekali. Tapi apa? Tidak punya kesempatan. Tidak ada waktu untuk dia sudah. Tidak ada waktu untuk dia. Dan mirisnya lagi, terakhir yang disampaikan, Bante, apa? Saya sekarang itu juga aduh ya apa ini saya? Ya, kenapa? Saya dulu penginjil, saya jadikan orang Katolik banyak, tapi saya nggak pernah mau dimandikan, bermandikan. Saya Buddhis, saya dorong orang masuk ke Buddhis, saya nggak pernah mau diwisudi. Ini gimana saya Bante? Dia bilang gitu. Itu penyesalan salah satunya dia. Itu penyesalan dia. Dia bilang kenapa? Dia merasa dirinya masih belum pantas. Dia masih merasa dirinya masih belum pantas. Masih belum pantas. Saya mau, Anda mau membersihkan lantai, gitu, tapi Anda belum mandi dan tidak ada waktu untuk mandi, tidak ada tempat untuk mandi. Anda berpikir nanti nunggu mandi, dia bilang. Mereka nggak mandi-mandi, saya bilang. Ya mendingan bersihkan lantai dulu sembari tunggu mandi, saya bilang gitu. Dia baru, terus gimana sudah begini? Ya sudah, sekarang penting batinmu ditenangkan, aspirasimu jelas, dan itu aja. Kamu yakin sama siapa sekarang? Ya sama Buddha. Ya sudah, kamu jelaskan sudah batin. Ya sudah. Coba. Nggak ada kesempatan. Anda masih punya waktu. Anda masih punya kesempatan. Tapi nggak tahu besoknya. Nggak tahu besoknya. Maka mulailah Anda merancang hidup Anda, menata hidup Anda, lakukan hal yang harus Anda lakukan betul-betul. Pilih, fokus dengan apa yang memang harus dilakukan, yang akan diselesaikan dalam kehidupan ini apa. Fokus ke sana sudah. Tapi satu hal yang jangan dilupakan, masalah batin ini jangan dilupakan. Masalah batin jangan dilupakan. Mereka semua sukses secara materi. Sukses bukan tidak. Gitu. Bukan tidak, dia sukses secara materi, mereka sukses semua. Tapi ininya dia lupa. Yang satu sama, sukses secara materi, bahkan rumahnya pun habis untuk ngobatin orang. Saking dia itu baiknya sama orang. Untuk ngobatin orang yang dia nggak kenal padahal. Walaupun orang itu terus mati juga, rumah dia habis. Sampai istrinya yang jengkel juga sama dia gitu. Dia begitu baiknya, tapi dia lupa ini disiapkan. Buat baik saja tidak cukup, harus belajar mengendalikan pikiran kita, memastikan motivasi hidup kita dan tujuan hidup kita. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Ini hal yang sekali lagi yang sangat amat penting untuk Anda pahami dengan baik. Kalau Anda mengerti ini, Anda mengerti apa yang dikatakan oleh Buddha sebagai orang yang bijaksana, memahami kemanfaatan hidup untuk sekarang dan mendatang. Memahami kemanfaatan hidup untuk sekarang dan mendatang. Berbuat baik saja sekali lagi tidak cukup. Ada satu hal yang harus kita lakukan, persoalan batin kita, pandangan kita. Makanya, ayo, Anda masih punya waktu, mulai Anda pilih dan pilih. Ke wihara hanya butuh waktu 2 jam saja. Tapi di wihara jangan hanya diam. Anda punya kreativitas apa, gagasan apa untuk Anda melakukan aktivitas baik, tuangkan. Sampaikan agar kita bisa sama-sama untuk berada pada ruang dalam aktivitas baik. Tuangkan. Kalau cuma diam saja, ya kita nggak ngerti maunya ada apa, masalah ada apa, yang dia ada butuhkan apa, kita nggak ngerti. Ya, ini hal yang penting. Nah, beragama itu seperti itu, gitu loh. Beragama itu untuk itu.
Ada kewiharaan untuk itu, untuk belajar itu, untuk mengerti itu, untuk mengerti itu. Nah, jadi kalau para guru memisahkan ke dalam 4 hal tadi tentang 4 jenis kematian tadi, kita bisa melihat bahwa kematian itu tidak pasti datang. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus mempersiapkan kematian kita dengan baik. Mempersiapkan kematian dengan baik. Memanfaatkan kehidupan ini dengan baik. Gunakan waktu Anda yang berharga ini. Gunakan kehidupan Anda yang begitu berharga ini. Gunakan. Anda lahir sebagai manusia. Anda menjadi seorang Buddhis, atau Anda mengenal ajaran-ajaran baik, gunakan waktu ini dengan baik. Maka Buddha mengatakan, ketika seseorang lahir sebagai manusia dan dia mengenal Dhamma, tetapi tidak memperhatikan Dhamma, dia telah menyanyiakan waktu yang begitu berharga. Ingat ini dengan baik agar kita turun. Ya, sekarang mungkin belum, ya nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi dampaknya. Tapi mereka yang paham tentang ini, dia akan muncul keberdesakan untuk memanfaatkan waktu ini dengan baik. Betul memanfaatkan waktu ini dengan baik. Oke, maka gunakan ruang-ruang, sisihkan, bukan waktu yang sisa, sisihkan waktu untuk belajar tentang spiritual, tentang agama. Sisihkan, jangan sisa, nggak ada waktu sisa soalnya, nggak ada waktu sisa. Sisihkan, gitu. Mumpung kita belum terlambat. Oke, saya kira ini untuk hari ini. Semoga ini menjadi nutrisi agar kita bisa memahami betapa berharganya waktu saat ini, betapa berharganya kehidupan kita saat ini, dan juga kehidupan